Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Nah, hari ini saudara Kristus, saya akan sharingkan tentang doa, prinsip doa yang benar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, saudaraku. Saya percaya saudara akan diberkati dengan pesan ini. Ya, doa yang benar menghasilkan kehidupan yang benar, saudaraku. Oleh karena itu kita mau belajar dan sebelumnya kita akan siapkan hati kita, saudaraku. Kita akan sama-sama berdoa, memuji, menyembah, ambil waktu, ambil tempat, saudara, untuk bisa konsentrasi, fokus, masuk dalam hadirat Allah secara pribadi. Dan saudara juga siapkan mungkin bolpen atau buku untuk tulis. Saya percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan ini sangat berguna buat setiap kehidupan kita. Mari saudaraku, kita akan mulai dan kita akan berdoa pembukaan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan sampai hari ini, sampai saat ini. Terima kasih untuk menara doa sebagai wadah di mana ya Tuhan Kau pilih kami untuk bisa mendekat ya Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Supaya kami bisa ya Tuhan kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan di dalam hadirat-Mu ini. Oleh karena itu ya Bapa, di dalam nama Yesus, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah ya Tuhan Kau sendiri yang memimpin doa kami, pujian, penyembahan, dan Roh Kudus Kau berbicara secara pribadi dan hidupi setiap kebenaran firman-Mu ini. Sehingga hidup kami semakin dekat, semakin mengerti akan rencana-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah maupun di ruangan Holy Spirit kita menyembah Dia.
hidupku sekarang, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan bersama. Oh Yesus, ke tempat kudus-Mu Tuhan, agar di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Oh Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan dari Engkau Tuhan, agar aku lebih lagi mendengar. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan kami Yesus, jadikan aku Tuhan rumah doa, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami, jadikan aku Tuhan rumah doa, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Pakailah kami Tuhan, pakailah kami jadi rumah doa-Mu. Oh biarlah
Mari semuanya lebih dalam angkat suaramu. Oh Tuhan Yesus, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan kami, jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Sekali lagi lebih dalam, jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan kami Yesus, jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, Tuhan, agar semua suku bangsa datang agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang sekali lagi, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan kami, jadikan kami Allah kami. Syarabaya paralabaya paralabaya Pirana malabaya sande Jesus. Jadikan kami rumah doamu, Pirana malabaya paralabaya sande Syarabaya ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah
Tuhanku di atas segalanya. Mari sama-sama dari awal kita naikkan syukur kita bagi Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, kepercayaan hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari semuanya sama-sama dari awal kita nyanyikan bersama. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Oh, Kau Tuhan, kekuatan, oh penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahanan. Yesus, Yesus, oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhan. Tuhan, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Hanya padamu doa kami Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau Yesus. Syarana ya sande, Engkau sumber doa kami. Engkau sumber segalanya. Mari semuanya angkat suara lebih dalam. Yesus, padamu aku berseru, Kaulah oh Tuhan. Oh Yesus, mulutku memuji nama-Mu. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhan. Mulut-mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas. Sekali lagi Yesus, padamu ku berseru,
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, di atas segalanya. Sekali lagi ya, Tuhanku di atas segalanya. Kami naikkan syukur, kami naikkan sembah. Allah yang mulia, Bapa yang kekal, Raja damai, satu-satunya penyelamat kami. Engkau sumber doa kami, Yesus. Engkau sumber segalanya. Syaranawalawaya sane, iralawaya koralawaya. Oh, Kau layak dipuji, Yesus Tuhan. Engkau layak disembah. Kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah Engkau di tahta kudus-Mu, Yesus. Kami menyembah-Mu. Iralabaya, karalabalabalabala. Syaralabalabalabala. Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kami naikkan syukur kami. Syaralabaya, namalabaya, karalabaya, paralabaya. Syerenebe, yaralabaya, karalabaya, paralabaya. Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Iralabaya, karalabaya. Syaralabalabalabala. Haleluya. Iralabalabalabala. Syaralabalabalabala. Haleluya. Engkau layak terima hormat. Syaralabalabalabaya, karalabalabalabalabalabala. Haleluya. Syaralabalabalabala. Glory, haleluya. Syaralabalabalabala. Glory, haleluya. Oh, Yesus. Glory, haleluya. Syaralabala. Mari semuanya berbahasa roh, sembah Dia. Oh, haleluya. Syakaralabalabalabalabalabala. Oh, penuh kota Palembang. Syaralabalabalabalabalabala. Oh, ralabalabalabala. Oh, ralabaya, karalabaya. Jesus. Syaralabalabalabala. Oh, ralabaya, karalabala. Ya karalabalabaya, ralabala. Syaralabalabalabala. Oh, ralabalabalabala. Iralabalabalabalabalabala. Oh, ralabalabalabalabalabala. Iralabalabalabalabalabala. Syaralabalabalabala. Ralabaya, katatatata. Jesus. Jesus. Syaralabalabalabala. Oh, ralabaya, katatatata. Aduh, kota Palembang, Yesus. Syaralabalabalabala. Woo! Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh aku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Shalom saudara, saya ingin ditaruh Tuhan mau berdoa untuk saudara. Ya mungkin ada di antara saudara yang rindu ya untuk minta biarlah roh doaku ini bisa timbul lagi. Dulu aku pernah doa, mudah sekali masuk hadirat Tuhan. Doa, aku bisa ya kan menikmati doa-doa dalam waktu tempo yang cukup lama. Tetapi mungkin saudara rasa sekarang kering, kosong, susah. Saya mau berdoa. Yang bisa membantu kita bisa berdoa. Yang mendorong kita berdoa. Yang membuat doa kita begitu indah dan nikmat. Nyanyian pujian kita begitu indah dan nikmat. Itu karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus. Hari ini saudara, saya ingin ajak saudara berdoa dan berkata, ya Roh Kudus, sekarang datanglah, penuhilah hatiku dengan hadirat-Mu. Beri aku roh doa-Mu, Roh Kudus. Kembalikan lagi roh doa-Mu. Api doa itu. Aku rindu, aku haus. Aku mengerti ya Roh Kudus. Hanya Engkau yang bisa memuaskan, yang bisa memenuhi setiap hati kami. Dan hari ini Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ini. Penuhi mereka dengan Roh Kudus. Penuhi setiap kami ya Tuhan. Penuhi setiap kami ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit hari ini. Tuhan, aku berdoa. Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit ini. Mereka yang berharap kepada-Mu. Mereka yang sudah naikkan doa-doa kepada-Mu ya Tuhan. Mereka yang mengalami ya Tuhan sakit diabetes, ya kencing manis yang tinggi Tuhan. Tuhan, aku berdoa sembuhkan anak-Mu ini. Tuhan, anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan, autoimun, kanker, tumor ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa sembuhkan mereka. Tolong mereka ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang alami stroke ya Tuhan, kelumpuhan. Ya Bapa, aku berdoa sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun sakit penyakit mereka. Ya Tuhan, termasuk asam lambung ya Tuhan. Aku minta ya Bapa dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu ini. Tolong anak-Mu ini sembuhkan ya Bapa.
Oleh bilur Yesus, terima kesembuhannya saudaraku. Oh ya laba, mari buka suaranya doa saudaraku. Oh ya laba, saudara yang berdoa untuk pemulihan hubungan rumah tanggamu. Datang, buka suaranya doa dan minta. Aku minta ya Tuhan. Tuhan beri hati yang baru. Pulihkan kembali ya Tuhan, kasih daripada anakmu ini. Sehingga mereka bisa mengalami pemulihan dalam rumah tangganya. Pernikahannya ini ya Bapa. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau membuka ya Tuhan pintu-pintu berkat buat anak-anakmu ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, cukupi setiap kebutuhan mereka ya Tuhan. Pertemukan ya Tuhan, ada pekerjaan dengan bisnis ya Tuhan. Tempat berkati usaha pekerjaan anakmu, karir mereka, pelayanan mereka. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu ini saudaraku. Yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa yang kekal, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Mari buka suaranya. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Makasih, makasih. Tiap kali kami berdoa, kami tahu kami berdoa, kami berbicara kepada Bapa, Bapa yang di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang selalu ada, Bapa yang mengasihi kami anak-anak-Mu. Bapa, aku berdoa, Tuhan tahu ya Tuhan, ada anak-anak-Mu yang mengalami kesedihan, sedih, susah ya Tuhan, takut. Bapa, jamah anak-Mu ini, kuatkan, curahkan kasih-Mu ya Bapa. Kasih yang melenyapkan ketakutan, kasih ya Tuhan yang bisa melenyapkan kesedihan, mengganti ya Tuhan dengan kelegaan, dengan damai-Mu ya Tuhan. Makasih Yesus, lawat kami semua ya Bapa, lawat anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Oh ya laba. Kasih setia
sediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tuhan, berbicara secara khusus, secara pribadi buat kami. Roh Kudus urapi kami. Biarlah setiap firman-Mu ini, Roh Kudus Kau hidupkan. Ya Tuhan, ke dalam batin kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya berikan judul khotbah saya, prinsip doa yang benar. Ya, prinsip doa yang benar. Saudara, bahwa kita harus tahu bahwa tidak semua doa itu sama. Tidak semua doa itu sama di hadapan Tuhan. Ada doa yang membawa kita tuh makin dekat sama Tuhan. Tapi ada doa, saudaraku, yang sebenarnya Tuhan tidak berkenan dengan doa yang seperti ini. Ya tuh, atau Tuhan akan nolak untuk menjawabnya, saudara. Nah, saya akan sharingkan paling tidak ada 2 doa yang Tuhan pasti tolak. Ya, dan ada 1 doa yang berkenan di hati Tuhan. Yang pertama saudara kita akan lihat dan kita baca. Ya, yaitu yang pertama adalah Tuhan menolak doa yang dilakukan, ya kan, seperti doa orang yang tidak mengenal Allah. Kata tidak mengenal Allah nih kalau misalnya bahasa satu katanya tuh yang kita sering dengar nih di media sosial, kafir. Jadi kafir itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Itu artinya saudaraku. Ya, Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kita lihat di dalam Matius 6 ayat 7 ini saudaraku. Jadi sebenarnya terjemahannya itu tidak, ini kan bahasa Indonesia tidak mengenal Allah. Ya, terjemahannya kafir. Kita akan baca Matius 6 ayat 7, 1, 2, 3. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu apa? Bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi doa pertama yang pasti ditolak oleh Tuhan adalah doa-doa yang dipanjatkan seperti doa yang dinaikkan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Apa sih doa orang yang tidak mengenal Tuhan? Mereka itu memanjatkan doanya, Alkitab, Yesus katakan apa? Bertele-tele. Ya kan? Mereka tuh saudaraku, ya kan? Mengucapkan kata-kata yang begitu banyak, yang kata-kata yang sama diucapkan berulang-ulang. Saudara, apa artinya ini? Kalau ada katanya sama, diucapkan berulang-ulang, dan dia yakin kalau dia katakan ini, makanya Tuhan akan mengabulkan permintaan dia. Itu namanya apa? Mantra. Saudaraku, itu mantra. Tuhan enggak, doanya enggak gitu. Penekanannya orang yang tidak mengenal Tuhan, doanya tuh kata-katanya ini. Dia tekanannya di situ. Saudaraku, ya kan kata-kata doanya. Saudara, kita kan tahu bahwa Yakobus, kitab Yakobus berkatakan doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar apa? Kuasanya. Jadi ingat saudaraku, ya kan? Hal berdoa bukan soal kata-katanya yang diulang-ulang. Terus jangan panjang-panjang bertele, muter-muter gitu apa kayak. Tapi ini orang tidak mengenal Allah. Bukan tekanan kata-katanya.
Tapi tekanan tentang apa? Orangnya yang punya hubungan dengan Bapa. Makanya dia berkata begini, saudara Yesus berkata, ya kan? Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapakmu mengetahui, ya kan? Apa yang kamu perlukan, Bapakmu. Kenapa dikatakan bukan Allah, Allahmu, Bapakmu. Kenapa? Karena ada hubungan. Karena doa itu bicara tentang adanya hubungan dengan Allah. Apakah kita punya hubungan dengan Allah? Apakah Allah punya hubungan dengan kita? Hubungan itu karena saling kenal. Saudara, kenal siapa Allah kita. Kita kenal Allah kita melalui siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Ya kan? Jadi doa orang tidak mengenal Allah. Ya kan? Masalahnya itu saudaraku kadang-kadang bukan panjangnya doa yang Tuhan tolak. Saudaraku. Tetapi karena mereka tidak memiliki apa? Hubungan dengan Tuhan. Ya. Mereka tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi tekanannya tuh berapa banyak kamu ulangin doa ini. Ya kan? Maka kamu akan jadi ini. Kamu akan dapat ini. Kamu dapat itu. Nah ini juga doa seperti ini masuk ke dalam salah satu gereja. Saya tidak mau sebut gerejanya. Saudaraku, kalau kamu udah doa ini, maka kamu akan dapat ini. Bukan itu. Saudaraku, doa bicara tentang ketika kita berdoa, kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Katakan amin. Yang membuat kita itu rasa semakin dekat dengan Dia. Itu doa. Karena doa orang yang tidak mengenal Allah adalah doa yang dia tidak. Dia cuma mau doanya ada apa yang dia kehendaki, apa yang dia pikirkan, itu yang dia mau wujudkan. Sedangkan doa orang benar adalah doa, ya kan? Dia menginginkan Tuhannya dan menginginkan kehendaknya. Kehendak Tuhan. Katakan amin. Nah yang kedua yang doa yang pasti ditolak Tuhan. Pertama doa yang seperti mantra, yang tekanannya kata-kata. Saudara, yang kedua adalah, ya kan, Tuhan Yesus menolak doa yang dilakukan seperti orang apa? Munafik. Pertama orang kafir, kedua orang munafik. Saudaraku, ya, coba kita buka Matius 6 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan apa? Berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka apa? Dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat apa? Upahnya. Katakan amin. Jadi kalau doa yang pertama yang ditolak Tuhan adalah doa seperti orang kafir yang tidak mengenal Allah. Doa kedua yang ditolak Tuhan adalah doa yang dipanjatkan seperti orang-orang munafik. Nah, orang munafik itu siapa sih? Orang-orang munafik adalah orang yang mengenal Allah. Ini beda dengan orang yang tidak mengenal Allah atau orang kafir. Orang munafik beda dengan orang kafir. Saudara, orang munafik ada dia kenal Allah, dia tahu hukum-hukum Allah. Contohnya siapa? Yesus sedang menunjuk siapa? Orang Farisi dan ahli-ahli agama. Saudaraku, mereka mengetahui Allah, mengenal Allah, dia kenal hukum Taurat, tetapi mereka tidak hidup sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Saudaraku, nah orang-orang munafik ini saudara yang dijelaskan oleh Yesus, ya kan, yang doanya pasti ditolak. Mereka ini berdoa saudara, ya kan, orang munafik suka menggunakan doanya, menggunakan ibadahnya untuk menarik perhatian manusia. Menarik perhatian manusia untuk kepentingan apa? Kepentingan politik dia. Kepentingan sosial dia. Saudara, kepentingan politik kaitannya dengan kekuatan kekuasaan ya. Sosial, saudara, untuk bisa diakui, diterima, populer sosial. Yang ketiga, untuk apa saudara menarik perhatian? Untuk kepentingan apa? Ekonomi, duit. Wah ini orang suka doa nih. Kalau dia yang doain manjur nih. Saudaraku Yesus, mereka berdoa untuk menarik perhatian manusia. Ya kan, bukan untuk menarik perhatian Tuhan. Nah, Tuhan Yesus menasehati janganlah melakukan doa seperti orang munafik.
Katakan amin saudaraku. Ya, untuk dilihat orang. Saudaraku, sekali lagi saya mau katakan Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang benar. Bukan orang kafir, bukan orang munafik. Tapi doa orang benar yang didengarkan oleh Tuhan. Katakan amin. Di dalam berdoa Tuhan tekankan manusianya. Ya kan, bukan metode doanya. Rasul Yakobus mengatakan doa orang benar. Ya, sekalipun doa kita mengikuti prinsip-prinsip yang benar. Kata-katanya bagus. Namun kalau manusianya enggak benar. 2, tidak mengenal Allah. Doanya untuk dilihat orang. Saudara, untuk menekan, maka doanya tidak ada kuasa dan tidak ada hasilnya. Nah, oleh karena itu saudara Kristus, ya kan, kalau kita mau belajar berdoa, kita harus tahu, ya kan, apa sih karakteristik dari seorang pendoa dan bagaimana seharusnya, ya kan, seorang pendoa itu, ya kan. Saya simple aja, kalau saudara menjadi seorang pendoa, ya kan, saudara harus menjadi seorang yang mengasihi Tuhan dan mengejar kehendak Tuhan. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Nah, yang ketiga, ini doa yang pasti dijawab Tuhan. Doa orang benar itu adalah doa siapa? Doa seseorang yang mengerti bahwa dia adalah anak Tuhan. Dia sudah dibenarkan, sudah diselamatkan. Saudaraku, karena dia percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang mengerti katakan amin. Jadi Tuhan menerima doa yang dilakukan sebagaimana seorang anak dengan bapaknya. Jadi kalau kita berdoa saudara, seperti kita berbicara kepada siapa? Kepada Bapak kita. Amin. Ini apa namanya saudaraku, memang luar biasa Yesus ya. Memanggil Allah itu bukan sekedar Allah yang jauh, saudara, Allah yang serem, saudaraku, yang ditakuti. Enggak. Yesus memperkenalkan kita Allah itu dengan sebutan apa? Bapak. Katakan amin. Wah, Bapak yang baik. Nah, Matius 6 ayat 6 coba kita lihat di sini saudara. Ini ya, kita baca 1 2 3. Tetapi jika engkau berdoa apa? Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu. Berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Katakan amin saudara. Nah saudara, jadi kita harus tahu. Jadi doa yang dijawab Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan adalah doa yang karena kita tahu aku punya hubungan dengan Tuhan. Nah dari Matius pasal 6 ayat 6 saudaraku, paling tidak ada 6 prinsip doa saudaraku yang menyebabkan Tuhan menjawab doa kita. Kalau kita ngerti prinsip doa yang benar, kita pasti berdoa dengan benar. Kalau doa dengan benar saudaraku, kita akan menjadi orang yang benar. Itu dulu saudara, doa yang benar menyebabkan kehidupan kita jadi benar. Saudara, kehidupan kita yang benar membuat Tuhan berkenan kepada kita. Jadi doa itu bukan berarti untuk memuaskan kehendak kita, keinginan kita supaya Allah mengabulkan. Enggak prosesnya. Kita berbicara kepada Allah, saudaraku, lalu Allah membenarkan kita, menguduskan kita, mengubah kita. Lalu saudaraku, Allah saudaraku memproses kita, saudara, supaya kita benar-benar layak, pantas, bisa untuk menerima jawaban daripada doa kita. Itu proses doa seperti itu saudara. Tuhan gak mungkin kita minta apa dia langsung beri. Padahal pada waktu dia beri, kita tidak bisa kelola itu. Bahkan kita menjadi hancur. Jadi doa, sebenarnya saudara, waktu doa, sebenarnya kita harus berkata tiap dalam doa kita. Apa saudara? Minta buah roh. Buah roh itu 1, tapi rasanya ada 9. Biar mantap Galatia 5, coba kita lihat ini. Ya, Galatia 5.
Saya ingin ajak saudara untuk lihat Galatia 5. Nah ini dia. Buah roh apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Jadi doa ini harus menghasilkan apa? Buah roh dalam diri kita. Saudara, kalau kita terus tingkatkan saudara buah roh dalam diri kita, saudaraku. Itu makanya untuk bisa berdoa ya Roh Kudus yang gerakkan kita. Untuk doanya jadi benar, Roh Kudus yang buat. Saudaraku. Dan juga oleh karena itu makanya paling penting minta buahnya, buah rohnya. Saudaraku, ya kan seperti apa? Tuhan didoakan kasih. Ya kan, aku mau Tuhan. Ya kan, bisa memiliki kasih, hidup di dalam kasih. Saya ingin hidup saya ada sukacita Tuhan. Ya kan, saya ingin punya damai sejahtera. Ada kesabaran Tuhan. Bisa ada kemurahan, murah hati. Ada kebaikan, kesetiaan. Ya, saudaraku, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini harus ada. Nah, dari Matius 6 ayat 6 saudara, itu ada 6 prinsip dalam doa ini saudaraku. Saya catat. Ya, yang pertama Matius 6 ayat 6 dikatakan begini. Tetapi jika engkau berdoa, garis bawahi jika engkau berdoa, Matius 6 ayat 6. Ya kan? Masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tetapi apabila kamu berdoa, jika engkau berdoa. Jadi artinya apa saudara? Kalau ini arti yang pertama, yaitu jadikanlah doa prioritas utama hidup saudara. Katakan amin. Saya ingin tahu, jadikan nih. Pagi-pagi, ya saudaraku, pada waktu saudara bangun pagi, saya menyarankan saudaraku, jadikan doa sebagai prioritas. Ketika bangun pagi yang kita pikirkan itu Tuhan. Katakan, kita bersyukur sama Dia, kita berterima kasih kepada Dia, lalu kita minta sama Dia. Saudara, permintaannya tuh apa di dalam doa? Saya sering ajarkan paling tidak 4 aspek saudaraku. Yang pertama minta berkat rohani. Supaya rohani saudara saya, kita makin bertumbuh, makin kenal, makin dekat, makin mengasihi, makin percaya, makin berharap sama Dia. Kedua berkat apa? Jasmani, sehat, kuat, segar, umur panjang. Minta ini saudaraku. Yang ketiga berkat apa? Hubungan. Biar sepanjang hari ini kita punya hubungan yang baik dengan orang-orang sekitar kita di rumah, dengan orang-orang yang kita ketemu, dan bisa diperluas oleh Tuhan hubungan kita. Katakan amin saudaraku. Ya, yang keempat adalah apa saudaraku? Berkat keuangan, doa untuk pekerjaan, untuk karir, untuk bisnis saudara. Di dalam doa, prioritaskan, jadikanlah doa sebagai prioritas. Tuhan menginginkan, Tuhan Yesus menginginkan, ya kan, kita ini berdoa. Apabila kamu berdoa, sebenarnya doa itu bukan pilihan. Tapi doa juga bukan kewajiban. Kalau menurut saya, doa itu adalah apa? Peluang. Ya, ketika Tuhan mengundang kita, peluang untuk Tuhan mengundang kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Jadi doa itu bukan apa saudara? Bukan pilihan. Boleh doa, boleh enggak. Doa juga bukan kewajiban. Kita harus melihat doa ini adalah satu peluang, kesempatan. Ya kan? Mazmur 65 ayat 5, Daud berkata, ini doa sebagai apa? Kesempatan. Kesempatan apa saudaraku? Bisa dekat dengan Tuhan. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi apa? Kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Katakan amin. Oh enak sekali. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat. Ini namanya apa? Kesempatan jadinya doa. Bukan pilihan. Karena Tuhan yang milih kita, saudara, untuk mendekat. Katakan amin. Bukan kewajiban. Ya kan ada orang berkata doa itu kewajiban. Kalau misalnya ya boleh juga, tapi ini kesempatan. Kalau kita lihat kesempatan,
emas untuk kita bisa kenyang dengan segala yang baik. Kita akan menjadi orang yang suka berdoa. Katakan amin. Yang kedua, saudaraku, prinsip yang kedua adalah saudara harus mencari tempat untuk berdoa. Tuhan katakan, ya kan? Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Masuk dalam kamarmu, tutup pintu. Jadi doa itu saudara, itu harus menghasilkan apa? Keintiman. Masuk kamar, tutup pintu. Ya, Tuhan kan perbandingkan dengan doa orang munafik. Doanya di mana saudara? Berdiri di ujung-ujung jalan, pinggir jalan, tengah jalan doanya. Ya saudara, itu untuk dilihat orang, untuk narik perhatian orang. Tapi bilang jangan, masuk kamar, tutup pintu. Jadi artinya apa sih nih? Doa itu bicara tentang apa? Keintiman. Keintiman itu terjadi di balik pintu yang tertutup. Keintiman itu memerlukan apa? Fokus dan konsentrasi. Doa itu untuk konsentrasi. Karena doa itu bersifat apa? Pribadi, saudaraku. Nah, keintiman selalu menghasilkan apa? Mukjizat dan terobosan. Waktu berdoa seharusnya saudara, ya kan prinsip doa ini. Kita harus hindari yang namanya gangguan-gangguan. Ya, gangguan daripada kebisingan suara atau gangguan-gangguan dari apa? Multimedia, handphone kita. Saudara Kristus ya. Ya kan khususnya saat teduh, saat kita ibadah raya, saat kita ikut menara doa online. Coba saudara ambil waktu. Ya, ambil waktu, ya kan? Yang sama, tempatnya sama, ya kan? Yang bebas daripada gangguan, supaya saudara bisa berkonsentrasi dan fokus. Bisa masuk hadirat Tuhan. Itu prinsip doa yang kedua. Prinsip doa yang ketiga adalah, saudaraku, seperti yang tadi saya katakan bahwa, ya kan? Berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Ini bicara tentang berdoa secara pribadi. Doa itu pribadi. Memang sebenarnya tuh, memang kita nggak perlu kasih tahu berapa jam kita berdoa. Ya kan berapa lama segala macam. Yang namanya doa, puasa atau memberi ya itu. Tuhan tuh ajar harus lakukan secara pribadi. Karena yang namanya doa itu sama seperti pohon. Ya kan ada bagian pohon yang namanya akar. Kalau akar pohon selalu ditunjukkan, saudaraku, ya kan dikasih tahu, diperlihatkan, maka pohon tidak akan pernah bisa bertumbuh, bahkan pohon itu mati. Doa itu sebenarnya jantung, seperti jantung buat tubuh. Saudara nggak perlu tunjukin jantung saudara ke orang lain, nih buka nih, gitu kan. Bahaya sebenarnya, kebanyakan dibuka. Saudara, nah ini paling penting, orang kan lihat hasil. Orang yang suka berdoa, biasanya orang ini lebih tenang, lebih lega hidupnya. Ya kan, lega, tenang, penuh sukacita, penuh damai. Keluar yang namanya buah roh, itu ciri orang berdoa. Orang yang beribadah. Katakan amin saudaraku. Jadi prinsipnya adalah Tuhan Yesus saudara berkata bahwa doa itu sifatnya pribadi. Berdoa itu bukan untuk diketahui semua orang. Berdoa itu bukan untuk menarik perhatian orang lain. Berdoa itu bukan untuk mendapatkan pengakuan orang lain. Tetapi berdoa itu bersifat apa? Pribadi kepada Tuhan. Katakan amin. Ini harus kita tahu saudaraku. Ini harus kita sadari. Ini enggak. Kita enggak mau pamerkan bahwa kita sudah berdoa atau berdoa segala macam. Katakan amin saudaraku. Wah dan lain sebagainya. Karena ini sifat pribadi. Seperti ya tuh hubungan pribadi dengan suami istri. Itu tidak perlu dipamerkan. Malah kena undang-undang saudaraku. Ini hal yang sangat pribadi sekali. Saudaraku doa. Ini harus jadikan pribadi. Ya kan? Ya kan? Tapi juga memang ada tergantung motif ya saudara. Doa, memberi, berdoa dan berpuasa. Tuhan maunya pribadi. Kalau kamu udah selesai dengan hal yang pribadi, kamu boleh publikasikan. Dengan maksud untuk apa? Memotivasi orang.
Katakan amin saudara. Bukan untuk maksud pamer. Di sini hatinya udah bener. Kan Tuhan bilang kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu harus. Nggak usah kasih tahu tangan kirimu. Tuhan yang bilang, ya kan kalau ngasih jangan nggak usah pamer-pamer ngomong-ngomong. Tetapi saudara, kalau saudara sudah menang dengan hal yang pribadi ini, sudah bertumbuh dewasa, saudara dengar baik, ya kan? Yang nggak perlu lagi perhatian pengakuan dari apa yang saudara sudah kerjakan. Tuhan izinkan apa yang saudara lakukan, saudara bisa beritahu. Untuk apa? Untuk supaya bisa menginspirasi orang lain. Saudara bisa menjadi sosok teladan buat yang lain. Contohnya siapa? Daud. Saudara, Daud untuk hal yang namanya berdoa, memberi saudaraku berpuasa. Ini buatnya sudah menang dengan hal yang pribadi untuk pamer itu dia udah bisa taklukkan, dia udah enggak itu seperti itu. Makanya ketika dia memberi saudaraku, dia beritahu, aku beri sekian ton emasku, sekian ton perakku, batu permata, triliunan rupiah kalau dirupiahkan. Saya memberi untuk siapkan untuk membangun rumah Tuhan. Lalu apa yang terjadi ketika dia umumkan pemberian dia? Saudaraku, bukan orang kasih like tepuk tangan, tapi seluruh panglimanya, semua para menterinya, semua rakyat rame-rame mengikuti apa yang Daud lakukan. Mereka berkorban untuk pembangunan rumah Tuhan. Katakan amin. Ya kan? Dia berkata ketika aku berpuasa nih. Ya kan, ketika musuhku dalam keadaan bahaya, dalam keadaan sakit, aku berpuasa untuk musuhku. Lalu roh doaku muncul kembali. Dia omong-omong soal puasanya, soal doanya. Bukan untuk pamer. Tapi untuk apa? Menginspirasi kita. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Jadi bukan, kok ngomong, tergantung saudaraku. Ya kan? Kalau kita masih anak-anak, biasanya kita suka pamer. Kalau sudah mulai dewasa, kayaknya apalagi udah mulai tua, udah nggak, yang penting sehat, gitu aja pikirnya. Yang penting sehat gitu. Apalagi saudara sudah 70-an, ya 80, apalagi mau dipamer gitu kan. Pamer rumah besar, udah nggak lagi. Pamer mobil baru, enggak. 80, umur 85, udah nggak pamer-pamer kayak gitu. Pamer, waduh gelarnya berapa, ya kan. Sudah ini enggak, yang penting sehat gitu. Kenapa saudara? Kalau dia cerita, dia mau cerita tentang, ya kan, apa yang aku pernah buat, ya kan, kiranya bisa menginspirasi kamu untuk bisa kamu lakukan. Bukan untuk pamer lagi. Katakan amin. Yang keempat, saudara, ya kan, prinsip doa yang keempat adalah perkatakanlah doa saudara di hadapan Tuhan. Nah di sini dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan apa? Berdoalah. Kata berdoalah ini artinya apa? Perkatakanlah doamu dengan bersuara di hadapan hadirat Tuhan. Kita harus membiasakan diri saudara berdoa dengan bersuara. Ya kan? Bukan berdoa di dalam hati atau pikiran. Ya boleh aja sebenarnya saudara. Tetapi kalau saudara sudah sendiri, saya sangat sarankan kalau sendiri, saudara, ya kan, atau lagi di dalam ibadah raya bersama-sama, saudara bisa bersuara doakan. Saudara, kecuali wah bukan tempat ini kan ya bisa berdoa di dalam hati. Saudara, berdoa. Tujukan doa saudara, ya kan, kepada hadirat Tuhan. Ya kan, saudara perkatakan doa saudara dengan iman. Apa yang saudara yakinkan itu. Kenapa harus diperkatakan saudara doa kita? Karena setiap kali kita memperkatakan doa kita, doa itu kan seharusnya menghasilkan apa? Iman yang meningkat. Semakin tinggi iman kita, saudaraku, ya kan? Karena ada doa-doa yang harus ada takaran imannya harus cukup. Dan itu harus naiknya tuh lewat apa? Doa yang sesuai firman. Kita katakan naik iman kita, naik. Pas sampai sudah genap iman, baru jawaban terjadi. Mujizat terjadi. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ada banyak orang, kenapa kok udah doa cukup lama? Kok Tuhan gak jawab-jawab? Coba cek. Ya kan, saudara doa saudara harus menghasilkan iman. Saya berulang-ulang seringkali menyaksikan. Saudaraku, kenapa satu mujizat itu bisa terjadi ketika kami berdoa bersama.
Beberapa mereka terakhir saudara, ketika saya berdoa untuk orang tua daripada pengerja kita. Salah satu pemimpin di gereja, saudaraku. Ya, orang tuanya ini udah kritis, saudaraku. Sangat kritis, semua organnya sudah harus pakai alat, saudaraku. Di ruang ICU, ya kan. Dokter juga sudah mulai kewalahan dan minta terus tolong didoakan supaya aku ini mesti bagaimana. Saya dan istri, kebetulan saya datang ke kota itu. Dan saya berkesempatan untuk besuk saudaraku. Waktu mendoakan saudaraku daripada orang tua, daripada pengerja kita ini. Kami doa, kami nyanyi, kami nyembah di ruang ICU itu. Lalu muncul saudara kata-kata doa yang berkata begini. Tuhan, sekian tahun yang lalu cucu daripada ama ini, nenek ini, Tuhan sembuhkan. Di mana cucunya dalam keadaan kritis, pendarahan di otak. Dokter pun sudah angkat tangan untuk operasi, sulit untuk bisa sembuh, berjalan seperti orang normal. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya, menyebut nama daripada nenek, daripada cucunya. Saya berkata bahwa Tuhan pernah sembuhkan Raymond. Dan hari ini Raymond jadi hamba Tuhan, jadi seorang pengusaha yang sukses. Tuhan, kami berdoa dan minta, lakukanlah sekali lagi Tuhan buat ama. Buat sekali lagi buat ama. Tiba-tiba saudara, itu iman tuh naik. Dari pengerja kami ini suami istri. Ya si ama ini ya gak bisa apa-apa, cuma bisa dengar mungkin. Iman saya juga naik saudaraku. Lalu apa yang terjadi saudara? Selesai saya doa. Lalu saya dapat kabar. Gak lama kemudian dokternya mengambil keputusan bahwa si ama ini boleh keluar dari ruang ICU ke ruang perawatan biasa. Dan tetangga yang sebelah yang sudah sekian lama di ruang ICU, katanya sudah habis uang sampai 9 miliar. Ya kan tetap di situ gak apa penyebab? Tanya-tanya sama pekerja kami. Itu semua karya Tuhan. Poin yang saya mau sampaikan adalah gini. Doa bukan cuma sekedar kita omong sama Tuhan, aku mau minta ini, minta itu, dan sebagainya. Iya harus, boleh. Tetapi doa, biarlah didorong oleh Roh Kudus. Dan yang nanti akan menghasilkan apa? Iman di hati. Ketika ada iman di hati, Tuhan lihat iman di hati kita, maka Tuhan akan bekerja, mujizat terjadi. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Amin saudaraku. Jadi perkatakan, kenapa harus perkatakan? Supaya naik. Yang kelima, berdoalah kepada Bapa di surga. Prinsipnya saudara, berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat yang tersembunyi. Jadi berdoa, saudaraku perhatikan, banyak orang nih berdoa bukanlah sekedar untuk berdoa. Enggak tahu mau ngomong apa, kata-katanya enggak tahu maknanya apa. Ya kan? Coba doa, saudaraku, bukan juga cuman untuk menyatakan, sekedar menyatakan kebutuhan kita. Ya kan? Tetapi doa itu adalah apa? Untuk bersekutu dengan Bapa Sorgawi yang mengasihi kita. Karena kita adalah anaknya. Katakan amin. Berdoa itu untuk bersekutu. Saya jujur saudaraku. Setiap kali doa, cenderung dan biasanya saya berdoa, ya kan? Untuk saya bisa bersekutu dengan dia. Yang keenam, saudara, yang terakhir adalah prinsip yang keenam. Kita harus percaya akan janji Tuhan di dalam berdoa. Perhatikan saudara sini, Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka baca yang keras, Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu, akan membalasmu. Jadi gini saudaraku, ya. Kalau kita melakukan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka Bapa di surga akan memberikan upah, ya kan?
di hadapan orang banyak. Dia akan memberkati pelayanan saudara. Dia akan memberkati usaha pekerjaan saudara. Dia akan memberkati keuangan saudara. Dia akan memberkati rumah tangga saudara. Katakan amin saudaraku. Ya ini doa. Percaya ada janji Tuhan. Kalau saudara lakukan doa yang seperti ini. Jangan berdoa untuk menarik perhatian orang. Jangan berdoa untuk mendapatkan pujian, pengakuan. Ya kan saudaraku, ya kan? Seperti orang-orang munafik berdoa. Jangan berdoa seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi saudara, jadikanlah doa prioritas buat hidup saudara. Cari tempat untuk berdoa secara rutin dan teratur. Berdoalah secara pribadi ke hadapan hadirat Tuhan. Perkatakan doa-doa saudara. Ya kan? Perkatakan doa saudara. Tujuannya apa? Supaya saudara bisa naik imannya. Tujukan doa saudara kepada Bapa Sorgawi. Percaya kepada janji Tuhan dalam saudara berdoa. Katakan amin. Saudara semua diberkati. Mari kita akan tutup mata, kita akan berdoa. Bapa kami bersyukur. Terima kasih. Makasih Roh Kudus. Bawa kami dan terus dorong kami untuk bisa berdoa. Tuhan pimpin kami dalam berdoa ya Roh Kudus. Supaya kami ya Tuhan, doa-doa kami adalah doa-doa ya Tuhan yang benar. Yang akan menambahkan iman kami Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Beri roh doa ya Roh Kudus. Beri semangat untuk berdoa. Biarlah kami berdoa bukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Atau seperti orang-orang yang munafik. Tapi kami mau berdoa ya Tuhan. Sebagai anak Allah. Sebagai anak daripada Bapa Sorgawi. Ya Tuhan yang memiliki janji dari Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan Engkau sendiri ya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yesus Tuhan Gembalaku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat. Yesus, 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 Yesus. Dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, bersyukur hanya bagimu
Yesus, bungkuslah anak-anakmu ini dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang akan membawa persembahan untuk pelayanan menara doa, pelayanan di Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah tempat ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka, memberkati persembahan ini ya Tuhan. Berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terimalah persembahan mereka Tuhan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Sebab kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.